god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Ya, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Shin Woo-sung mulai dihadapkan dengan adanya sebuah pengkhianatan yang Won-chang lakukan, yang mana kekacauan tersebut jelas membuat Woo-sung merasa kesal, dan mereka pun kini mulai bersiap saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Berpindah waktu, di mana ini adalah beberapa menit sebelumnya, di mana saat itu Nam Won-chang memberikan Eun-dong sebuah tugas, yaitu menculik CEO dari Hyochang Group yang bernama Park Sung-yu. Seperti yang kalian ketahui, jika kalian ingin menghancurkan Woo-sung, menculik Presdir adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki. Jadi bagaimana? Apa kau sanggup melakukannya? Sebenarnya berdasarkan rencana awal, Im Da-jun dan kawan-kawan akan menculik Presdir dengan mencoba mengalihkan perhatian para penjaga sebanyak mungkin, sehingga di waktu serupa Da-jun dapat menemui Shin Woo-sung melakukan adanya sebuah balas dendam yang telah ia simpan. Namun saat itu perselisihan internal membuat mereka merubah rencana, berakhir membuat anggota tim umpan kini semakin terjepit dan tak lagi ada harapan. Ya, jika dipikir lagi, satu-satunya cara iya, akan coba kulakukan. Hoi, apa kau tak terlalu cepat memutuskan? Kemudian menurut Nam Won-chang, berdasarkan strategi awal, mereka semua harus beranggotakan beberapa orang, mengamankan Presdir secepat mungkin untuk dapat keluar dari adanya kepungan di dalam pavilion Hyochang. Tapi apa aku bisa melakukannya? Ya, itu memang cukup sulit. Tapi jika itu hanya menyangkut nyawaku, itu sih tak jadi masalah. Wah, baiklah. Mungkin kau sedikit ragu karena kau takut kehilangan kakak-kakakmu, bukan? Tenanglah. Jika seseorang mati, takkan ada yang menyalahkanmu. Bahkan sekarang kau sudah membahayakan nyawamu sendiri untuk mereka semua, bukan? Jadi sampai detik ini kau sudah melakukan kerja bagus, kids. Mendengar pernyataan tersebut, Eun-dong kini menjadi semakin yakin ingin berjuang sekali lagi demi keselamatan seluruh keluarga yang ia miliki. Ya, adanya perkataan-perkataan itu kini membuat Eun-dong semakin bersemangat tentunya. Wah, tekadmu itu lumayan juga ternyata. Jadi di antara anggota kru Da-jun lain, kurasa aku paling suka padamu, kids. Dan akhirnya Eun-dong bersiap melakukan penculikan dengan dirinya coba mengintai di ruang utama melalui adanya sebuah saluran pipa yang tersedia. Ya, dengan Kapten Jian masih terus berjaga dengan begitu sigap dan mengamati sekitar. Hingga tak lama berselang, sebuah flashbang tiba-tiba saja mendarat tepat di sekitarnya. Dan Eun-dong pun tak lupa menambahkan bom asap supaya penglihatan mereka semua berakhir kacau seketika. Sehingga saat itu dengan begitu cepat Kim Eun-dong berhasil menculik Presdir, memaksimalkan adanya sebuah rute pelarian yang telah ia pelajari. Ya, dirinya ini berakhir sukses kabur karena adanya sebuah blueprint yang telah Won-chang berikan sebelumnya. Mengamati adanya kekacauan yang tak pernah ia duga, sontak Kapten Jin benar-benar merasa muak, merasa begitu dipermainkan dengan hilangnya ketua yang tepat di depan mata. Tak kusangka akan ada seseorang lain yang menculik Presdir. Sehingga tak lama dari situ terdapat sebuah peringatan khusus berakhir ia keluarkan juga, membuat seluruh anggota yang bersiaga kini harus kembali berkumpul mengejar adanya seorang target demi menyelamatkan Presdir dari tangan mereka.
Dalam hati, Eundong sendiri cukup merasa tak percaya bagaimana bisa seluruh strategi dadakan yang ia ciptakan dirasa cukup untuk mengelabui seseorang kuat yang cukup berbahaya. Tapi saat itu, Kapten Jin bukanlah penghalang satu-satunya, membuatnya harus terus berjuang dalam menyelamatkan seluruh anggota keluarga yang ia punya. Ia terus mencoba berlari dari kejaran seluruh anggota Hyo-chan pastinya. Demi menyelamatkan kakak-kakakku, cara apapun pasti akan coba kulakukan. Jadi cepatlah Eundong, kau pasti bisa. Demi keselamatan Presdir, akan kulakukan segala cara untuk membuatnya kembali. Berpindah waktu dimana ini adalah 1 tahun silam, saat dimana seseorang berharga berakhir berpulang akibat melalui sebuah pertarungan keras dan mematikan. Kenapa kau gagal membunuh Wosung? Aku cukup memiliki harapan besar padamu. Oi, Cho Hangil, lalu bagaimana kabarmu di sana, Dalam hati namun Chang sendiri cukuplah merasa kecewa, berakhir memberikan beberapa bantuan demi melancarkan adanya sebuah rencana pembunuhan yang Hangil siapkan. Tapi kenapa kau berakhir gagal? Jika kau mengumpulkan anak-anak dan menyerang bersama, aku cukup yakin hasilnya akan berbeda. Tapi kenapa kau memilih pergi sendirian sih? Lalu menurut Wenjang, obsesi Hangil terhadap keluarga maupun Wosung tak akan mungkin berjalan bersama, membuatnya harus dengan tegas memilih langkah seperti apa yang sebaiknya ia lakukan demi adanya sebuah hasil yang dia rasa maksimal. Semua memang sudah terjadi sekarang. Tapi apa kau pikir aku akan menyerah terhadap Bai Guang? Namun tak lama dari situ, tiba-tiba saja seseorang hadir menghentikan seluruh keluh kesah yang Wenjang ungkapkan. Ia bergegas bersembunyi sekaligus mengamati situasi sekitar tentunya. Kak, maaf, aku datang terlambat. Dan kau sedang apa sekarang? Aku benar-benar merindukanmu, Kak. Mendengar pernyataan lemah dari salah seorang anggota Hangil Fam, sontak namun Chang begitu merasa kesal. Bagaimana bisa Cho Hangil memilih mengorbankan diri demi adanya seseorang lemah dan tak berpendirian? Yamda Junior benar-benar terlihat kacau saat itu. Maafkan aku, Kak. Aku mungkin takkan bisa menepati semua janji-janjiku. Dasar anggota pecundang. Tapi mulai sekarang aku berjanji akan menjadi lebih kuat dan akan kugantikan posisimu dan kujaga keluargaku. Dan satu hal yang pasti, dendam dengan Shin Wosung akan benar-benar kubalaskan suatu hari nanti. Mengamati adanya perubahan tersebut, namun Chang terdiam seketika. Hoi, mungkinkah dia mirip dengan Cho Hangil? Dan akhirnya namun Chang tersenyum mengamatinya, merasa cukup senang dengan seluruh hasil akhir yang mulai tercipta. Ia membuat dirinya benar-benar berhasil merencanakan sebuah proses balas dendam yang kini terjadi. Namun Chang, kau memilih berkhianat. Tapi aku tak begitu terkejut juga dengan semua ini, karena bagiku kau sudah masuk dalam perhitunganku saat pertama kali masuk ke Hai Guang. Hoi, tapi kenapa kau membiarkanku? Itu cukup dirasa simpel, karena kau adalah orang yang cukup berguna bagi organisasiku. Mendengar pernyataan tersebut, sontak namun Chang bergegas memberikan serangan, merasa begitu kesal dengan seluruh perkataan apapun yang kini Wosung ungkapkan. Tapi saat itu Shin Wosung benar-benar memprediksi gerakannya, berakhir mengalau serangan tersebut, menghentikan sebuah serangan cepat yang Wenjang lesetkan. Lalu menurut Shin Wosung, dirinya membiarkan Wenjang terus berkeliaran, karena bagi Shin Wosung, seekor anjing tak akan pernah mampu melukai adanya seseorang tuan yang memberinya makan. Wah, lalu apa kau pikir aku selemah itu, Sehingga saat itu adanya pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan. Dalam hati namun Chang sendiri cukup merasa yakin bila dirinya memiliki sense yang baik
cukup berguna di berbagai macam pertarungan yang berbahaya. Bahkan adapun insting binatang yang ia miliki mampu membaca pergerakan lawan sekaligus adanya sebuah pernafasan lawan, membuatnya mampu membuka sebuah peluang lain dari adanya sebuah pertarungan apapun yang terus ia hadapi. Ya, namun Cang ini merupakan salah satu talenta terbaik di dalam sebuah pertarungan jalanan. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu Shin Wuzong berhasil memberikan sebuah serangan counter cepat, membuat Namon Chang seketika tersadar dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Sebenarnya di balik pertarungan tersebut, Shin Wuzong terus bergerak dengan cara yang berbeda, dirasa cukup tenang sekaligus memiliki sebuah ambisi yang luar biasa. Dan ia pun sama sekali tak terlihat ragu meski saat itu sebuah pisau tajam berada tepat di hadapannya. Ia seakan-akan pergerakan Shin Wuzong terlihat begitu dingin sekaligus memiliki kualitas presisi yang begitu tinggi. Oi, sial. Bagaimana semua berakhir seperti ini? Aku tak memiliki waktu yang tepat untuk memberikan sebuah serangan. Sehingga saat itu sebuah serangan akurat berakhir mendarat tepat di bagian muka, membuat Namon Chang harus berakhir terlempar. Akibat saat lalu Shin Wuzong berhasil mendaratkan sebuah counter cepat kepadanya. Ia membuat Namon Chang benar-benar tak mampu bereaksi pastinya. Cih, dasar brengskai, tak kusangka perbedaannya akan sejauh ini. Namon Chang, itu percobaan yang cukup bagus. Tapi asal kau tahu, aku jelas bukan lawanmu. Dan karena kau telah selesai menjalankan tugasmu, ya akan kubereskan saja kau di tempat ini. Sehingga saat itu sebuah eksekusi langsung tak lagi dapat terhindarkan. Namun saat itu Namon Chang tiba-tiba menyebut nama Hangil, membuat Shin Wuzong berakhir berhenti menatapnya. Meski dirinya terobsesi oleh keluarga, kau berhasil mengalahkannya bukan? Jadi seberapa keras aku memikirkannya, kurasa dia memang lawan yang pantas untuk dirimu. Yang mana di saat serupa tiba-tiba saja seseorang melesat dengan begitu cepat memberikan sebuah tendangan keras kepada Shin Wuzong. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Kang Heso. Kau akhirnya aku berhasil menemukanmu, Shin Wuzong. Ungkap Heso merasa begitu emosi mengingat seluruh kejadian yang telah menimpa neneknya. Oi, ini seperti nostalgia bukan? Meski aku tak bisa membawa Hangil, tapi dia cukup mirip juga bukan? Iya. Dan untuk seluruh anggota keluarganya, akan kuserahkan nyawamu itu kepada mereka semua. Dimana saat itu seluruh ruangan ternyata telah dipenuhi oleh anggota utama dari kru Daejeon, membuat Shin Wuzong jelas merasa terkejut dengan adanya seluruh situasi yang di luar ekspektasi. Bahkan saat itu beberapa anggota keluarga lama sekaligus anggota kru yang lain berakhir datang menjemputnya. Hingga tak lama berselang seseorang berakhir datang memimpin sebuah rencana balas dendam yang tak pernah Wuzong duga. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Yeom Da-jun. Shin Wuzong, sudah cukup lama kita tak saling bertemu bukan? Iya, semenjak hari itu aku tak pernah sedetik pun bisa melupakanmu. Sebenarnya di dalam kehidupan Daejeon, Cho Hangil merupakan bintang bersinar yang mampu menerangi jalan Yeom Da-jun dari kelamnya kehidupan yang pernah ia rasa. Karena semenjak kepergian dari Cho Hangil, Daejeon mulai mengubah arah kehidupannya bila membalas dendam demi kepergian seorang kakak merupakan satu-satunya tujuan hidup yang ia punya. Dimana saat itu Wuzong berakhir merebut semua yang ada, menghancurkan adanya berbagai macam mimpi yang Daejeon miliki. Sehingga seiring berjalannya waktu, Yeom Da-jun mulai menyiapkan sebuah rencana, yaitu proses balas dendam yang tak pernah ia duga. Shin Wuzong,
mari kita selesaikan di sini semua permasalahan apapun yang mungkin sempat tertunda. Sementara itu, di sisi lain, Eundong mulai menemui jalan buntu terlihat semakin terjepit dari adanya proses pelarian berbahaya yang ia lakukan, di mana anggota dari Pavilion Hyojang kini berhasil mengepungnya, membuat Eundong tak lagi mampu berlari seperti apapun rencana yang telah ia perkirakan. Jika semua berjalan sesuai rencana, aku pasti bisa menanganinya sekarang. Tapi ya dengan situasi seperti ini, sial. Yang mana saat itu Eundong mulai mendapatkan berbagai macam serangan, mencoba bertahan seorang diri dari kepungan anggota Hyojang yang terus-menerus menyerang. Tapi Pak, haruskah kita menangkap anak ini hidup-hidup? Mengamati adanya sebuah kesalahan fatal yang telah Eundong lakukan, sontak Kapten Jin berakhir semakin murka akan menghukum siapapun orang yang menyakiti Presdir. Sehingga tak lama dari situ dirinya bergegas mengerahkan seluruh anggota, memilih membunuh penculik tersebut karena dirasa dengan cukup lancang berani mempermainkannya sekaligus berani menculik adanya sosok ketua yang mereka punya. Dalam hati Eundong sendiri perlahan mulai tersadar jika dirinya mungkin berakhir mati akibat menjalani sebuah misi gegabah yang telah ia yakini. Meski aku pernah pasrah di posisi seperti ini, tapi untuk sekarang akan kulakukan semua sebaik mungkin. Maafkan aku, bertahanlah sampai waktu itu tiba. Maka tak lama dari situ sebuah opsi terakhir kini mulai Eundong lakukan, mencoba mengancam ketua dari grup Hyojang sekaligus menjadikannya sebagai seorang sandera, yang mana itu semua sontak mengejutkan mereka, membuat Kapten Jin bergegas menghentikan adanya proses penyerangan penuh yang tengah ia perintahkan. Oi, hentikan gerakan apapun yang tak diperlukan, bertahanlah kalian sebaik mungkin sampai aku berhasil membunuhnya. Sebenarnya dengan Eundong memilih melakukan hal tersebut, seluruh anggota keluarganya diharapkan mampu selamat setelah mereka semua berhasil menghabisi Shin Wosung secepatnya. Tapi itu semua semakin membuat Eundong di posisi terjepit, harus tetap mampu bertahan demi lancarnya sebuah misi gila yang mereka rencanakan. Sementara itu, di sisi lain pertemuan mereka benar-benar di luar skenario Wosung, membuat aura di seluruh ruangan semakin terasa berat dan begitu menegangkan. Tak kusangka kalian akan datang tepat waktu. Jika itu terlambat sedikit saja, mungkin aku akan bertemu dengan temanku di alam sana. Oi, Wonjang, bisa kau jelaskan sedikit mengenai situasinya? Kemudian menurut Nam Wonjang, pemberontakan internal menjadi sebuah faktor penghambat utama yang mereka temukan. Tapi menculik Pak Sung Yo masih tetap berhasil seperti apapun itu yang ia targetkan. Bahkan saat ini sebagian besar pengawal berhasil teralihkan, membuat mereka semua cukup sukses mengepung Shin Wosung di dalam gedung utama. Oi, jika seperti itu, lalu siapa yang melakukan penculikannya? Kalau itu Kim Eundong sendiri yang melakukannya. Ya, mau bagaimana lagi ya? Dia mengatakan jika dirinya mampu saat itu. Oi, apa-apaan kau ini? Bagaimana mungkin kau menyuruhnya melakukan hal berbahaya sendirian? Wah, kenapa kalian ini? Seperti yang pernah aku bilang, operasi sebesar ini jelas membutuhkan pengorbanan juga, bukan? Dan akhirnya tak lama dari situ, Kang Iso memutuskan menyusul Kim Eundong. Tapi saat itu Hong Gayong bergegas menghentikannya. Ya karena untuk melawan Wosung, kekuatan penuh dari kru Dajun jelas menjadi sebuah faktor penentu utamanya. Sehingga saat itu Hong Gayong memilih membawa beberapa anggota bersamanya. Ia tak ingin kehilangan siapapun, meski rasa dendam di dalam hati Gayong ingin segera membunuh Shin Wosung secepat mungkin. Baiklah, akan kupercayakan tugas itu padamu. Jadi berhati-hatilah kau mulai dari sini. Baiklah, aku pergi dulu Dajun, dan jangan lupa balaskan dendam itu untuk Kak Hangil.
Dan akhirnya Hong Gaeong bergegas menyusul Leondong, meninggalkan Yim Da-jun yang harus kembali fokus bersiap menghadapi adanya seseorang yang berbahaya. Tak lama berselang, Shin Woo-sung berakhir membuka suara. Lalu menurut Woo-sung, Yim Da-jun dan Won Chang memilih bekerja sama, berhasil menghancurkan rencana penandatanganan kontrak yang telah ia siapkan. Yang mana itu semua benar-benar membuat Woo-sung merasa muak menghadapinya. Wah, lumayan juga. Tak kusangka kau tumbuh dengan cepat dan mulai menghalangi jalanku. Tapi ya, karena semua sudah sampai sejauh ini, kau harus berhasil membunuhku, bukan? Dan ya, jika kau gagal, kau benar-benar harus bersiap kehilangan segalanya. Hoi, lihatlah, dalam kondisi seperti ini saja, dia masih bisa tenang. Cih, dasar psikopat. Kemudian menurut Yim Da-jun, Shin Woo-sung ini terlalu banyak bicara, merasa begitu kesal, ingin secepat mungkin menghabisinya. Sebenarnya kehadiran Woo-sung membuat kehidupan Da-jun kembali berantakan, berhasil merenggut adanya seseorang yang begitu berharga, sehingga semua itu memaksa Da-jun harus kembali berjuang, berusaha membangun sebuah keluarga demi tercapainya sebuah balas dendam yang terus mereka simpan. Shin Woo-sung, kau telah berhasil menghancurkan hidup kami semua. Jadi ya, mulai sekarang bersiaplah membayar semua hutang sekaligus seluruh bunganya. Sebenarnya daripada memilih mati ya, mereka semua memilih untuk tetap berjuang, mencoba menahan perihnya kehidupan sembari menanti ya datangnya hari pembalasan. Yang mana semua itu terus mereka lakukan dengan cara merangkak, berusaha kembali berdiri tegak demi membayar seluruh dendam yang terus mereka simpan. Ya, setelah melalui kerja keras itu, kami berhasil melangkah hingga titik ini. Jadi ya, bersiaplah Woo-sung, kau akan segera menerima balasan itu dari kami. Oi, kalian semua, mari kita mulai proses balas dendam kita. Sehingga saat itu sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, membuat Shin Woo-sung harus mampu bertahan dari begitu banyak orang yang tengah bersiap menyerang. Sebenarnya di balik kehancuran rencana Woo-sung, dirinya tetap bersikap tenang, berusaha menghadapi mereka semua, memaksimalkan seluruh kemampuan apapun yang ia punya. Bahkan saat itu dengan begitu singkat, Shin Woo-sung berhasil menyesuaikan diri dari adanya berbagai macam jenis serangan yang terus-menerus datang. Sehingga saat itu Woo-sung berhasil mengatasi mereka semua, menghindari satu persatu dari berbagai macam gerak cepat yang mereka lesatkan. Hoi, bagaimana bisa dia bergerak dengan cepat itu? Bagaimanapun, ingatlah musuh kita ini adalah seorang bos dari organisasi Aegwang. Maka di saat itu juga adanya kecepatan maupun insting bertarung menjadi sebuah faktor penentu utamanya. Oi, bagaimana mungkin kondisi di gedung utama menjadi seperti ini? Bukankah kakak sedang menyelesaikan tanda tangan kontrak? Tak kusangka firasatku itu benar. Dalam hati eksekutif John jelas semakin merasa curiga siapa orang-orang aneh yang saat ini tengah mengeroyok Woo-sung dan coba menghabisinya. Sehingga tak lama dari situ dirinya segera melesat maju, mencoba membantu Shin Woo-sung dari adanya situasi mendesak dan terlalu berbahaya. Namun saat itu Won Chang dengan cepat bereaksi, menghalau kehadiran dari seorang pengganggu yang tak ia butuhkan. Hoi, macan tutul, apa yang malah kau lakukan sekarang? Wah, bagaimana bisa kau mengganggu detik-detik akhir dari kematian Woo-sung? Jika kau ingin tetap bermain, akan ku hadapi kau sekarang juga. Dasar pengkhianat. Baiklah, akan ku tebas juga kau mulai dari sekarang. Di sisi lain, Shin Woo-sung masih mampu bertahan, berhasil menghindari serangan yang datang, sekaligus membuat mereka semua merasa terkejut mengamatinya. Bahkan saat itu Shin Woo-sung tak hanya sekedar menghindari mereka, mencoba mengikuti seluruh gerakan cepat apapun yang terus mereka lesatkan. Ya, seakan-akan semua serangan tersebut hanya sekedar candaan di matanya.
Sial, insting bertarungnya benar-benar di luar nalar sepertinya. Sehingga saat itu mereka semakin gencar melesatkan serangan, berusaha sebaik mungkin memberikan apapun itu yang mereka bisa. Sebenarnya bagi Shin Woo-sung, kemampuan individu mereka hanya sebatas rata-rata, tapi kemampuan kerjasama yang terus dilatih membuat Woo-sung berakhir kesulitan dalam melancarkan sebuah serangan counter yang mampu ia manfaatkan. Terlebih saat itu Kang Gi-soo maupun Dok Yeom juga terus melesatkan serangan-serangan tajam, dirasa cukup berbahaya dari beberapa serangan apapun yang menjemputnya. Ya karena level mereka berdua jelas berada di atas rata-rata juga pastinya. Dalam hati Shin Woo-sung sendiri cukuplah memahami bila Gi-soo maupun Dok Yeom memiliki kemampuan lebih dan cukup berbahaya. Mereka itu mampu menciptakan serangan fatal, membuatnya harus lebih waspada mengatasi seluruh situasi apapun yang menyelimutinya. Yim Da-jun, kau berhasil mengembangkan organisasi yang cukup bagus ternyata. Hingga di suatu titik tiba-tiba saja sebuah celah berakhir tercipta. Namun saat itu Woo-sung dengan cepat bereaksi berhasil melesatkan sebuah counter cepat kepadanya. Ya, aku cukup senang dengan pertemuan kita, karena mulai sekarang akan kuhancurkan mereka sebelum berubah menjadi lebih berbahaya. Hoi, dasar amatir. Woo-sung takkan memberikan celah secara terang-terangan. Lalu menurut Namboncang, Shin Woo-sung memiliki ketenangan luar biasa, mampu menilai pertarungan di situasi apapun, membuatnya begitu sulit untuk mereka tumbangkan. Tapi apa yang terjadi? Dimana saat itu Da-jun dengan begitu cepat mencoba menghentikan serangan, membuat Shin Woo-sung segera melesatkan serangan lain, berhasil menggores bagian muka Da-jun seketika. Wah, apa dia sudah ingin mati secepat ini? Sial, mereka berdua benar-benar terlihat mirip sepertinya. Sebenarnya di balik ketenangan Shin Woo-sung, dirinya pernah sesekali kehilangan kendali, yaitu saat Woo-sung bertarung melawan Hangil di sebuah pertarungan mematikan dan berbahaya. Karena bagi Shin Woo-sung, Cho Hangil merupakan sosok yang tak pernah takut mati untuk dirinya mampu menyelamatkan keluarga dari segala jenis situasi apapun yang menyelimutinya. Ya, kehadiran Da-jun sekarang seakan membuka memori lama, membuat Shin Woo-sung mulai sedikit tergoyah dari adanya sebuah ketenangan apapun yang selalu ia kuasai. Dan akhirnya sebuah serangan berhasil melukainya, merasa begitu tak percaya dengan seluruh sensasi yang mulai Woo-sung rasa. Sebab bagi Woo-sung, Yim Da-jun mengingatkan dirinya pada kondisi trauma, yaitu saat dimana Shin Woo-sung bertarung hidup dan mati melawan sosok Cho Hangil. Shin Woo-sung, mulai sekarang aku takkan kehilangan keluargaku lagi karena ulahmu. Mendapati situasi yang dirasa cukup berbahaya, sontak Shin Woo-sung kini mulai memilih serius, merasa cukup gelisah dengan seluruh situasi mencekam yang mulai perlahan datang. Wah, lihatlah, dia sudah mulai kehilangan ketenangan itu sepertinya. Sementara itu, di sisi lain, Eun-dong memutuskan masuk ke saluran air, memaksa mereka menurut atas seluruh perintah apapun yang telah ia berikan. Ketua, apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Penculik itu berhasil mengatasi kepungan kita. Jika kita terus memaksa, ini mungkin akan berpengaruh terhadap keselamatan Presdir. Tak lama berselang, Kapten Jian memutuskan memblokir jalan, dan ia pun coba masuk ke arah berlawanan, memerintahkan mereka semua harus berhati-hati menghadapinya. Aku tak begitu tahu kenapa dia menculiknya. Tapi dengan dia memutuskan pilihan itu, satu-satunya hal yang menunggunya hanyalah sebuah kematian. Di sisi lain, Hong Ga-young terus mengamati situasi, mencoba setenang mungkin untuk memberikan adanya sebuah bantuan terbaik yang tengah ia rencanakan. Ya, karena Eun-dong sendiri kini mulai kelelahan, terlihat semakin kacau dengan seluruh kondisi tubuh yang begitu berantakan. Ya, aku memang berhasil kabur sekarang, tapi ini tak akan berlangsung lama karena para pengawal mungkin akan segera datang mengepungku lagi. Sial, lalu apa yang
sebaiknya aku lakukan untuk mengulur waktu lebih lama? Namun, belum juga sempat solusi tersebut berhasil Leundong temukan, tiba-tiba saja pisau tersebut berhasil presdir rebut, membuat Kim Eun-dong jelas merasa terkejut dengan seluruh situasi mencekam yang tak pernah ia duga. Sejak kapan kau sudah tersadar? Padahal kau itu juga masih seorang bocah. Kenapa kau melakukan ini? Dan katakan apa tujuanmu sebenarnya? Jika mengenai itu, aku tak bisa memberitahumu. Lalu apa kau sekarang sedang meremehkanku, bocah? Kemudian menurut Pak Sung Yoo, dirinya memang tak bisa bertarung, tapi saat ini dirinya tak akan mungkin kalah melawan adanya seseorang bocah yang dipenuhi luka. Sehingga saat itu Sung Yoo memutuskan untuk menyerang Eun-dong, memilih menghabisi seorang penculik aneh yang tak pernah ia duga. Baiklah, jika kau ingin membunuhku itu tak masalah, tapi aku mohon beri aku waktu sebentar lagi untuk melakukannya. Mendengar pernyataan yang dirasa semakin tak masuk di akal, Pak Sung Yoo terdiam mengamatinya. Dirinya ini cukup merasa bingung dengan adanya seluruh situasi aneh yang mulai tercipta. Kurasa kalian memiliki kemiripan di berbagai macam hal, mulai dari berkelahi untuk sesuatu yang tak begitu penting, maupun selalu mengganggu seluruh rencana yang kumiliki. Tapi asal kau tahu, orang terakhir yang mencoba menghalangiku itu, dia berakhir mati di tanganku. Lalu apa kau pikir saat ini akan berakhir berbeda? Dan akhirnya Shin Woo-sung bergegas melesat maju, mencoba memberikan sebuah serangan tajam tak seperti apapun itu sebelumnya. Bahkan saat itu dua orang anggota Daejeon sama sekali tak banyak memberikan bantuan. Berakhir dengan Shin Woo-sung sukses kembali melesat maju, mencoba menghancurkan adanya seseorang yang dirasa tak berguna. Sebenarnya dalam pertarungan keras itu, Im Daejeon mulai terlihat terdesak dengan Shin Woo-sung sukses mendarat serangan maupun beberapa kecepatan gerak yang luar biasa. Itu semua membuatnya semakin percaya diri bila Im Daejeon akan bernasib sama dengan salah seorang musuh yang telah ia singkirkan. Di sisi lain, Nam Won-chang benar-benar menikmati pertarungan, merasa begitu senang dengan perlawanan sengit yang Daejeon tunjukkan. Ia sukses membuat Woo-sung menjadi sedikit gelisah juga tentunya. Sehingga saat itu seseorang segera memberikan serangan lain, memaksimalkan adanya sebuah momentum singkat yang mulai tercipta. Sial, pada jadingadan ini dia memanfaatkan titik buta dari tetesan darah di pelipisku yang terluka. Dan serak, yang mana saat itu Doki segera menebas dengan begitu cepat, mencoba sekali lagi memaksimalkan sebuah peluang lain yang mulai tercipta. Ia membuat mereka segera turun tangan, memberikan berbagai macam jenis serangan yang mereka punya. Sehingga saat itu Shin Woo-sung harus coba bertahan sekali lagi, menghalau serangan sebanyak mungkin, memaksimalkan seluruh kesempatan apapun yang dimilikinya. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu Woo-sung tak setenang sebelumnya, terlihat begitu kacau dengan berbagai gerakan liar yang terus ia lesatkan. Dan ia pun akan mulai terpancing dengan seluruh situasi gila yang mulai menyelimutinya. Kemudian menurut Nam Won-chang, ini semua seperti yang ia harapkan, berhasil membuat Woo-sung kehilangan fokus, tak mampu melesatkan serangan apapun kepada mereka semua. Wah, setelah dirinya bertarung melawan Daejeon, dia benar-benar kehilangan kendali sesuai teoriku. Dan Im Daejeon, kau mungkin sebuah kesuksesan dari seluruh rencana matang yang telah kusiapkan. Sebenarnya satu hari sebelum datangnya waktu penyerangan, Im Daejeon sempat memastikan mungkinkah Shin Woo-sung akan berakhir gelisah seperti apapun itu yang telah Won-chang maksudkan. Jika aku berhadapan dengan Woo-sung, benarkah dia akan mulai gemetar? Iya, dari pengamatanku itu mungkin saja, karena kau begitu mirip dengan Cho Hangil yang ia benci. Lalu menurut
Namwonjang. Sebenarnya setelah kepergian Hangil, Shin Woo-sung selalu berpura-pura tak peduli. Namun di balik itu semua, mungkin saja rasa trauma tersebut masih terus berputar di otaknya. Dan adapun kehadiran dari Im Dae-jun akan mengingatkannya kembali kepada sosok Cho Hangil, membuat Woo-sung ini mulai menunjukkan celah dari adanya seluruh kegelisahan apapun yang ia miliki. Hoi, tapi itu hanya sekedar teori dariku. Dan jika kau ketakutan, hentikan saja operasi yang kau rasa berbahaya ini sekarang juga. Bagaimana dengan anggota kru yang kami miliki? Mungkinkah kita mampu menangkap Woo-sung? Kau sudah cukup lama berada di sisinya, bukan? Lalu, apa menurutmu itu mungkin? Hoi, ada apa kau ini? Mungkinkah kau mulai merasa khawatir, ya? Iya, aku hanya tak ingin kehilangan keluarga tanpa alasan. Baiklah, akan ku perjelas supaya kau tak banyak bertanya. Sebenarnya Woo-sung merupakan seorang pria dengan sebuah bakat yang luar biasa. Dirinya berhasil menyingkirkan Dae Songpa, sebuah organisasi yang cukup berbahaya. Ya, saat dirinya ini masih di usia muda tentunya. Bahkan saat itu dirinya bertarung hanya dengan bersama Cho Hangil seorang. Sukses meratakan mereka semua yang tak sepaham. Lalu jika dirinya dianggap setara dengan Cho Hangil, di setahun terakhir ini Woo-sung selalu bekerja dengan begitu keras meningkatkan kekuatan yang dimilikinya sembari mengembangkan sebuah organisasi besar yang disebut Daeguang. Jadi jika kita menilai dari dirinya yang tak kenal lelah, saat ini Woo-sung sudah jauh lebih kuat dari sosok Cho Hangil. Dan ya, untuk sekarang mungkin dia bisa menghancurkan organisasi biasa seorang diri. Dalam hati Namwonjang sendiri juga memuji Im Dae-jun karena memiliki dedikasi penuh atas seluruh rasa dendam yang terus ia simpan. Ini semua melahirkan sebuah organisasi lain yang mungkin dapat melawan Woo-sung akibat seluruh perbuatan kelam yang pernah Woo-sung berikan. Ya, seakan-akan kru Dae-jun merupakan musuh alami dari adanya rasa dendam yang Daeguang ciptakan. Sehingga saat itu mereka dengan begitu memberikan berbagai macam serangan, mencoba mendesak Shin Woo-sung dengan seluruh rasa dendam yang terus mereka simpan. Jika ini masih terus dilanjutkan, sebaiknya aku mulai membantunya saja sekarang. Tapi saat itu Namwonjang segera memberikan sebuah serangan menebas tubuh dari eksekutif Jun, memaksimalkan seluruh celah apapun yang ia tunjukkan. Wah, kau ini sedang menatap ke arah mana, anak manis? Sial. Kurasa kau sebaiknya diam saja dan nikmati seluruh pertunjukan yang telah kusiapkan. Maka saat itu Dae-jun segera memberikan serangan pamungkas, merasa cukup yakin dengan seluruh kesempatan yang telah ia dapatkan. Untuk membalas dendam seluruh keluargaku, kau harus mati sekarang juga. Dalam hati Shin Woo-sung sendiri benar-benar tak percaya bagaimana bisa dirinya berakhir terjebak di situasi sulit sekaligus tak terduga. Dan ia pun kini mulai merasa ragu dengan adanya sebuah tujuan utama yang mungkin sempat terlupa. Hajar saja dia, jangan beri sedikit pun ampunan untuk anak sepertinya. Yang mana saat itu Shin Woo-sung berakhir diajar oleh mereka semua. Namun saat itu Woo-sung sama sekali tak ingin menyerah, berbalik menghancurkan mereka semua mengandalkan seluruh kemampuan apapun yang dimilikinya. Ya, karena bagi Shin Woo-sung, jika seseorang tak ingin mati, maka membunuh merupakan satu-satunya kesempatan terbaik yang harus ia miliki. Sehingga saat itu dirinya kembali bersemangat, bergegas memberikan serangan counter sekaligus berhasil mengempaskan Dae-jun seketika. Ia membuat Im Dae-jun terguling dan sejenak hampir berakhir pingsan. Tak lama berselang, pisau tersebut berakhir di tangan Woo-sung, membuat dirinya ini segera memberikan serangan, mencoba berbalik menghabisi mereka, memaksimalkan seluruh kekuatan apapun yang dimilikinya. Maka di saat itu juga
Wosung kembali di titik semula, terlihat lebih percaya diri dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Ia sukses membalikkan keadaan dengan begitu signifikan juga pastinya. Mengamati adanya hal tersebut, sontak Won Changqian yang mulai merasa janggal. Bagaimana bisa Wosung memiliki kekuatan yang jauh lebih berbahaya dari seluruh pengamatan yang pernah ia lakukan? Sebab saat itu dirinya bergerak dengan begitu lincah, menghabisi satu persatu dari mereka, menghancurkan siapapun orang yang datang menerjang. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana Wosung berhasil mengatasi Kang Iso maupun baik Dokyeom kembali melesat maju secepat mungkin, memberikan serangan akurat kepadanya. Dimana adanya serangan cepat tersebut sontak membuat mereka merasa bingung. Bagaimana bisa Shin Wosung tiba-tiba saja berubah menjadi jauh lebih kuat seperti sebelumnya? Ia membuat pengepungan kru Dajun seketika hancur, sekaligus membuat Yim Dajun begitu tak percaya mengamatinya. Sial, selama setahun terakhir dia tak pernah menunjukkan kekuatan seperti itu. Oi, mungkinkah selama ini dia sengaja menyembunyikannya? Hingga tak lama berselang, Doki bergegas memastikan mengenai adanya seluruh situasi berbahaya yang mulai mereka terima. Aku baik-baik saja, Doki. Oi, baiklah, jika memang seperti itu, mari kita serang sekali lagi. Wah, Yim Dajun, berkat kegigihanmu, aku berhasil mengingat semua tujuanku. Tapi karena kau sudah jauh-jauh datang kemari, akan kuberikan hadiah terbaik untukmu. Yaitu akan ku bantai habis seluruh anggotamu. Mendengar pernyataan tersebut, Yim Dajun kini mulai kehilangan kendali, memilih untuk segera melesat maju, menghancurkan seseorang gila yang tak pernah ia suka. Dan akhirnya pertarungan keras tersebut kembali mereka lanjutkan, berusaha keluar sebagai seorang pemenang, saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Dengan adanya Shin Wosung yang kini mulai fokus menjadi jauh lebih kuat dari apapun itu sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, Pak Sung Yu masih coba mendesak Eundong, siapa seseorang yang memilih mengacau di suatu organisasi yang kini ia pimpin. Oi, cepatlah katakan, jangan kau pikir kau bisa membodohiku, bocah. Atau mungkinkah kau sedang diancam oleh seseorang? Untuk sekarang mungkin aku tak bisa mengatakannya. Apa maksudmu? Lalu apa kau tak takut dengan pisau ini? Kau bisa saja mati bila kau tak mengatakan semuanya. Lalu apa kau pikir aku tak bisa membunuh seseorang sepertimu, ha? Tapi saat itu Eundong sama sekali tak menunjukkan rasa takut, terlihat cukup pasrah dengan seluruh situasi genting yang kini mulai menghadang. Karena melindungi nyawa para kakak merupakan satu-satunya prioritas utamanya. Oi, sial, lalu haruskah aku bunuh anak ini dengan tanganku sendiri sekarang? Hingga tak lama dari situ, Sung Yu malah semakin gemetar, terlihat begitu ragu dengan seluruh keputusan yang harus ia lakukan. Sehingga dengan begitu cepat, Eundong segera merebut pisau tersebut, membuat Pak Sung Yu sejenak kembali tersadar. Bagaimana bisa dirinya berakhir mengacau di segenap situasi krusial yang begitu menentukan? Aku rasa aku memang tak pantas menjadi presiden dari Yochang Group. Sial, lalu bagaimana sekarang? Tak lama berselang, pisau tersebut berakhir Eundong buang, membuat Pak Sung Yu mulai tak bisa berkata-kata, mengamati seluruh situasi apapun yang kini ia temukan. Sudahlah, kau tak perlu khawatir. Sebenarnya aku tak ada niatan buruk untuk melukai Presdir. Mendengar pernyataan tersebut, Presdir Pak berakhir terduduk lega, merasa begitu bingung dengan seluruh situasi rumit yang terus ia dapatkan. Hingga di suatu titik, Eundong kini perlahan mulai mengungkapkan bila dirinya terpaksa melakukan ini demi keselamatan seluruh anggota yang ia miliki. Sementara itu di sisi lain, Kapten Shin telah menyelesaikan persiapan matang dengan para penjaga mulai bersiaga di seluruh bagian pintu masuk saluran air di pavilion Yochang-ru. Sehingga tak lama dari situ, para anggota Yochang segera menjalankan misi mencoba merebut kembali adanya ketua mereka secepatnya.
ya demi keselamatan Pak Sung Yu juga pastinya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana ada pun 5 pintu dari saluran air tersebut kini mulai dipenuhi anggota Hyo-jang berusaha mengepung Kim Eun-dong supaya tak berhasil kabur seperti apapun itu yang telah ia rencanakan. Tapi ya saat itu situasi tak berjalan sesuai rencana, yang mana sebuah penyerangan tiba-tiba terjadi di bagian pintu pertama, membuat mereka semua sama sekali tak menduga bila akan terdapat pasukan lain yang menyerbunya. Maka di saat itu juga sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, mencoba menghancurkan mereka semua secepatnya. Dan ada pun anggota dari kru Dajun yang berhasil melakukannya tak lain adalah Hong Ga-young. Ya, mulai sekarang kita harus bergerak cepat sebelum para pengawal dari Hyo-jang berhasil menemukannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Im Da-jun kembali mulai babak berikutnya berusaha menghancurkan Shin Wo-sung dengan seluruh kekuatan yang mereka punya. Sebenarnya di balik pertarungan tersebut, kru Da-jun hanya menyisakan mereka bertiga. Akibat sesaat lalu, para anggota Da-jun berhasil Wo-sung tumbangkan. Ini semua seakan menyadarkan mereka bila pertarungan tersebut jelas-jelas berada jauh di atas level mereka semua. Maka bila mereka masih tetap memaksa, bantuan tersebut mungkin akan berubah menjadi layaknya hambatan yang tak dibutuhkan. Hingga tak lama dari situ, Wo-sung mulai menemukan adanya sebuah celah, berakhir mendaratkan sebuah serangan, menghentikan seluruh momentum apapun yang mereka ciptakan. Wah, cukup menyenangkan. Tak kusangka kekompakan ini berasal dari amarah keluarga. Cih. Dalam hati Bojang sendiri kini mulai merasa heran bagaimana bisa Shin Wo-sung masih tetap bertahan menghadapi seluruh serangan tajam yang terus mereka lesatkan. Meski bakat kalian lumayan, kalian hanya memanfaatkan untuk balas dendam, bukan? Cih, dasar anak-anak menyedihkan. Mendengar adanya pernyataan tersebut, Doki bergegas menenangkan Heso. Kemudian, menurut Shin Wo-sung, dirinya pernah menjadi anak pelarian juga, sehingga pada akhirnya uang maupun kekuasaan akan menjadi pokok utama yang harus mereka targetkan. Jika memang seperti itu pandanganmu, jadi mari buktikan sudut pandang siapa yang paling benar. Sehingga saat itu mereka mulai kembali maju mencoba menghancurkan Shin Wo-sung sekaligus apapun ideologi yang ia miliki. Namun saat itu Wo-sung tiba-tiba menghindar, melesat dengan begitu cepat, meninggalkan pertarungan tak penting yang tak ia butuhkan. Oi, kenapa pada jadi ngadan itu tiba-tiba pergi? Sebenarnya bagi Shin Wo-sung, mereka semua bukan merupakan prioritas utama, lebih memilih mempertahankan kontrak sesuai dengan apapun tujuan yang telah ia targetkan. Sehingga saat itu Shin Wo-sung berusaha merebut kembali Presdir, mencoba untuk melarikan diri, meminimalisir seluruh kegagalan apapun yang sempat ia lakukan. Tapi saat itu Kang Heso berhasil menyusul Wo-sung, bergegas memberikan sebuah tendangan kepadanya dan Bams! Yang mana saat itu dengan begitu sigap, Wo-sung berhasil melesatkan counter. Ia membuat Kang Heso sama sekali tak menduga juga pastinya. Sebenarnya setelah mendapatkan bantuan dari kru Dajun, Kang Heso mulai memantapkan diri, mencoba membalas seluruh kebaikan apapun yang telah Dajun berikan. Ia seakan-akan membalas budi, merupakan sebuah tanggung jawab penuh yang harus terbayarkan. Sehingga di saat itu juga dirinya sama sekali tak ingin menyerah, berhasil memberikan sebuah tendangan keras yang begitu tajam. Itu semua membuat Wo-sung cukup terkejut, merasa begitu tak percaya dengan seluruh kegigihan yang terus mereka tunjukkan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana dengan begitu sikap Kang Heso segera kembali menyerang. Tapi apa yang terjadi? Dimana saat itu Wo-sung telah bersiap memberikan serangan, membuat
Kang Iso benar-benar terdesak dibuatnya. Dan akhirnya serangan tersebut berakhir Doki gagalkan, berhasil menyelamatkan Kang Iso dari situasi berbahaya dan begitu mematikan. Sehingga saat itu adanya adu mekanik berakhir menghiasi pertarungan, membuat Baekdokyom harus mampu bertahan dari berbagai macam serangan Wosung yang begitu akurat. Dalam hati Doki sendiri benar-benar menginginkan untuk menghabisi seluruh anggota Daesungpa yang telah membunuh ayahnya, maka menghancurkan mereka yang telah bergabung dengan Haiguang merupakan sebuah target mutlak yang harus ia perjuangkan. Sehingga di saat itu juga dirinya kembali melesatkan serangan, berhasil melukai Shin Wusung, mengerahkan seluruh kekuatan apapun yang ia punya. Mengamati adanya sebuah kesempatan emas, Yeom Daejeon bergegas melesat maju. Namun saat itu Wusung segera melemparkan pisau sembari memberikan tendangan akurat kepada Baekdokyom. Ya, adanya pisau tersebut berakhir mendarat di tubuh Daejun pastinya. Dalam hati Yeom Daejeon kini mulai meyakini bila pertarungan kali ini akan menjadi pertarungan akhir yang akan ia lakukan, maka memilih untuk kembali all in merupakan satu-satunya pilihan terakhir yang mulai tersisa. Ia terus-menerus mencoba mendesak Wosung dengan mengerahkan apapun kekuatan yang dimilikinya. Sebenarnya intensitas dari kondisi pertarungan saat ini sama sekali tak pernah Wosung duga, di mana mereka bertiga bertarung mati-matian mencoba menghabisi Shin Wusung secepatnya, sehingga adanya kondisi tersebut sontak mengingatkannya kembali dengan adanya pertarungan intens melawan sosok Hangil. Selalu mempertaruhkan hidup untuk sesuatu yang disebut keluarga ya, Cho Hangil. Mereka akan menjadi semakin merepotkan dengan mulai mempertaruhkan nyawa. Memahami situasi berbahaya layaknya melawan Hangil, Wosung segera memutuskan bila turut memilih mempertaruhkan nyawa merupakan sebuah keputusan terbaik yang harus ia lakukan. Jika kalian memang sudah siap mati, mari kita lihat siapa yang akan bertahan di akhir nanti. Yang mana saat itu sebuah pipa saluran gas berakhir Wosung temukan, mencoba meledakkan tempat tersebut layaknya sebuah pertaruhan nyawa yang telah mereka lakukan. Ya, Shin Wusung ini tak ingin kembali terjebak seperti adanya pertarungan mematikan sebelumnya. Dan akhirnya sebuah ledakan kuat kini tak lagi dapat terelakkan, membuat ruangan di gedung utama berakhir terguncang seketika. Ya, keputusan nekat itu kini menciptakan kebakaran sama sekali tak pernah terduga, benar-benar berjalan di luar skenario maupun rencana Woncang. Sebenarnya di balik ledakan itu, Shin Wusung masih mampu bertahan, memanfaatkan tubuh Doki sebagai perisai, membuatnya berakhir terluka di sekujur tubuhnya. Sial, selain melawan Hangil, kalian orang kedua yang mendesakku hingga seperti ini. Ya, meski kalian datang dengan dipenuhi dendam, aku tetap keluar sebagai pemenang, bukan? Dalam hati Shin Wusung kini mulai merasa lega, berhasil menghancurkan sisa pasukan Hangil, berusaha merebut kembali prestir di tangannya. Ya, adanya rencana tersebut kini mulai kembali terbuka lebar tentunya. Sebenarnya di balik keputusan nekat Wusung, mereka bertiga benar-benar berakhir tumbang, membuat dirinya semakin percaya diri dengan seluruh rencana penguasaan wilayah yang terus ia targetkan. Ini semua membuat Wusung harus segera meninggalkan lokasi, kembali mengejar adanya penandatanganan kontrak demi seluruh tujuan besar yang selalu ia impikan. Ya, karena bagi Shin Wusung, uang maupun kekuasaan merupakan suatu target mutlak yang harus ia dapatkan. Tak lama berselang, tiba-tiba saja Kang Iso mencoba sekali lagi bangkit, memaksa seluruh kondisi tubuhnya dengan seluruh sisa-sisa tenaga yang ia punya. Daejun, sadarlah, kau harus tetap bertahan sekarang.
Hingga tak lama dari situ Heso mulai kehilangan kesadaran berbanding terbalik dengan Yim Da-jun yang mulai perlahan paham dengan seluruh situasi mengerikan yang mulai ia temukan. Sebenarnya di detik akhir ledakan tersebut, Kang Heso memilih untuk bergegas melompat, mencoba menyelamatkan Yim Da-jun dari dahsyatnya ledakan yang tercipta, yang mana itu semua menjadi proses pembalasan hutang dengan Heso balik mengorbankan diri demi adanya seorang teman terbaik yang pernah membantunya. Hei, Heso. Sudahlah, lalu apa sekarang Doki baik-baik saja? Ya, kurasa. Syukurlah. Osung sudah memilih pergi sesaat lalu. Dan Da-jun, bila kau berhasil menghentikannya, tolong rawat kesehatan dari nenekku. Dalam hati Yim Da-jun kini merasa semakin menyesal. Bagaimana bisa mereka memilih mengorbankan diri demi sebuah misi balas dendam yang begitu berbahaya. Mengamati dua anggota keluarga yang kini berakhir memilukan, Da-jun memilih menyusul Shin Woo-sung. Sama sekali tak ingin mengecewakan mereka dengan mencoba membunuh Shin Woo-sung secepatnya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di bawah saluran air pavilion Yeochangro, Pak Sung-yu mulai memahami kenyataan bila kedatangan mereka semua semata untuk mengalahkan Hai Guang yang dipimpin oleh Woo-sung. Hoi, meski ini misi balas dendam kakakmu, dia kan hanya temanmu sesama anak-anak pelarian. Kenapa kau dengan begitu bodoh memberikan nyawamu? Apa hubungan kalian sepenting itu? Ingatlah, jangan pernah kau lakukan hal yang membuatmu menyesal di suatu hari nanti. Tak lama berselang, Eun-dong segera menegaskan bila semua berdasarkan keinginannya sendiri, seperti apapun hasil akhir yang akan ia terima. Sebenarnya sebelum Eun-dong berakhir menjadi anak pelarian, dirinya selalu diajar oleh sang ayah. Merasa benar-benar ingin mati, berakhir memilih pergi dan melarikan diri. Tapi saat itu kehidupan di jalan tak jauh mematikan, membuat Kim Eun-dong harus terus bertahan, mencoba melewati seluruh hari-hari kelam yang terus-menerus datang. Dan di titik inilah Eun-dong seakan mulai tersadar bila hidup tanpa memiliki keluarga merupakan sebuah takdir yang terus menyiksa. Ia merupakan sebuah alur kehidupan yang mungkin Eun-dong punya. Ya, meski aku dilahirkan di keluarga seperti ini, aku tak perlu menyesal karena aku juga tak memiliki apa-apa juga, bukan? Jadi mungkin mati adalah pilihan terbaik untukku sekarang. Sebenarnya dengan kehadiran Yim Da-jun, dirinya berhasil membuat Eun-dong memiliki keluarga, bersedia berbuat baik untuk semua orang demi seluruh perasaan asing yang mungkin ia rindukan. Ini semua membuatnya mengaburkan hubungan darah, seakan mereka semua merupakan sebuah anggota keluarga yang sempat terpisah. Dan karena kebahagiaan itulah aku terus berjuang, dan kurasa aku tak ingin kehilangan apapun lagi mulai dari sekarang. Ya, dan jika aku memilih menyerah atau ketakutan, itu mungkin akan menjadi penyesalan terberat di seluruh kehidupanku. Dan akhirnya Eun-dong mencoba memohon sekali lagi supaya Pak Sung-yu memberikan sedikit waktu untuk dirinya mampu menyelesaikan adanya sebuah misi penting yang tengah ia lakukan. Tapi saat itu Presidir Park berakhir menolak permintaan tersebut. Ya, karena dirinya ini juga merasa kecewa dengan seluruh alur kehidupan yang dimilikinya. Sebenarnya kehidupan Sung-yu dirasa lebih berantakan dari seluruh alur yang Eun-dong punya. Dirinya dipaksa menyaksikan kematian banyak orang, selalu terseret di kehidupan kelam dengan seluruh perasaan gelisah yang terus-menerus datang. Sehingga adanya kehidupan kelam tersebut memaksa Sung-yu harus selalu bersiap untuk kehilangan siapapun orang yang mungkin dimilikinya. Ya, meski aku pun juga tak menyukainya. Ya, takdir itu seakan ia terus menyeretku hingga titik tergelap. Sial, kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini sih? Tapi aku rasa kau bisa melakukannya. Jika kau ingin bertahan hidup, sudahlah, jalani saja dan mulailah hidup sekali lagi sesuai apa maumu. Mendengar pernyataan tersebut, Presidir Park terdiam seketika, merasa begitu terhibur dengan seluruh perkataan apapun yang Eun-dong sampaikan. Jika memang aku bisa, aku pasti sudah memilih lari dari Yeochangro. Dan iya, aku cukup iri denganmu, bocah.
Hingga tak lama berselang, Sung Yo mencoba kembali ke dalam pokok masalah, bergegas meminta Kim Eun Dong mengantarnya keluar, menghentikan seluruh aksi pembunuhan yang coba ia rencanakan. Lalu menurut Pak Sung Yo, dirinya ingin Eun Dong tetap melanjutkan hidupnya, maka memilih berhenti merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang harus ia lakukan. Sebab bila mereka semua gagal, maka kematian bagi seluruh keluarga akan menjadi sebuah jawaban akhir yang mungkin ia terima. Sementara itu, di sisi lain, Yim Da Jun telah meninggalkan mereka berdua, berusaha membalas seluruh perbuatan kejam yang Wo Sung lakukan. Namun saat itu, seseorang berakhir datang, terlihat begitu waspada mengamati seluruh situasi yang tercipta. Dari kondisi saat ini, bos pasti berhasil selamat dari ledakan sebelumnya, yang mana ada pun orang yang selalu menggunakan bahasa Jepang tersebut tak lain adalah eksekutif Jun. Dalam hati dirinya kini cukup merasa lega, tapi sedikit menyesal dengan seluruh hambatan yang telah Woncang lakukan. Ini semua membuatnya tak sempat membantu Wo Sung, merasa cukup bersalah dengan adanya situasi berantakan yang tengah terjadi. Cih, dasar macan tutul pengkhianat. Tak kusangka di tempat seperti ini akan terdapat seseorang yang berhasil melukaiku. Sebagai salah satu pedang terbaik di organisasi, aku cukup meremehkannya tadi. Sial, mungkinkah aku harus kembali ke gunung untuk berlatih? Maka tak lama dari situ dirinya bergegas menyusul Wo Sung. Tapi tiba-tiba saja sebuah suara batuk terdengar mengejutkannya. Karena bagaimana bisa mereka berdua masih berhasil selamat dari adanya sebuah ledakan dahsyat sebelumnya. Kalian beruntung selamat dari bos. Dia pasti cukup khawatir dengan bisnisnya. Ya, karena Wo Sung juga telah mendatangani surat perjanjian darah dengan organisasi kami, maka musuh Wo Sung juga merupakan musuh dari kami. Sehingga saat itu sebuah serangan akhir segera ia lesatkan. Tapi tiba-tiba saja sebuah belati berhasil menghentikannya, membuat serangan yang ia lesatkan kini harus terhenti seketika. Ia sukses menggagalkan adanya rencana pembunuhan tersebut pastinya. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Nem Wonjang. Apa kau tahu, aku malah seperti pahlawan super bagi anggota Dajun. Sial, tapi tak masalah, asal kau tahu aku lebih tak menyukaimu pendekar pedang sok jagoan. Lalu menurut eksekutif Jun, Nam Wonjang benar-benar beruntung berhasil selamat dari serangan akhir yang telah ia lesatkan. Dan eksekutif Jun pun bergegas melesat maju, berusaha menghabisi Nem Wonjang secepatnya. Wah, sombong sekali kau ini. Jika pedangku tak berakhir patah, kaulah yang berakhir mati. Tak lama berselang, Nam Wonjang berhasil mendapatkan senjata. Terlihat begitu bersemangat dengan diketemukannya kapak yang mungkin ia suka. Dan ia pun kini mulai tak sabar untuk secepat mungkin membuktikan siapa seseorang di antara mereka yang akan berakhir keluar sebagai seorang pemenang. Di sisi lain, Hong Gayong dan kawan-kawan harus segera menemukan Eun Dong, bergerak dengan cukup berhati-hati meminimalisir adanya sebuah pertarungan yang tak dibutuhkan. Namun saat itu semua tak berjalan sesuai rencana karena para anggota dari Yojang Group berakhir menemukan posisi mereka semua. Sehingga tak lama dari situ informasi tersebut segera mereka sebarkan, membuat Gayong merasa menyesal atas gagalnya misi yang tengah ia jalankan. Hingga tak lama berselang, anggota dari Garuda Jun coba menawarkan diri, berusaha menghentikan mereka semua supaya Hong Gayong dapat segera menyusul Eun Dong secepatnya. Sudahlah kak, cepatlah, kau harus bisa menyelamatkan adik kami mulai dari sini. Iya, dan untuk pertarungan ini biar kami yang melakukannya. Dan akhirnya tak lama dari situ laporan tersebut berakhir Kapten Jin dapatkan. Dan ia pun segera membagi pasukan untuk membantu mereka semua, sekaligus bagian lain tetap mencari Presdir secepatnya. Demi keselamatan Presdir, aku harus secepat mungkin menemukannya. Iya,
Demi mereka semua yang telah berjuang, aku harus bisa menyelamatkan Eundong kali ini. Sehingga saat itu mereka mulai mempercepat langkah, berharap mampu menemukan adanya seseorang penting yang mereka targetkan. Hei, cepatlah bocah, kau harus menentukan keputusanmu. Kau akan membiarkan keluargamu selamat atau kau ingin keluargamu mati karena tetap mengincar Wosung? Tapi lalu apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Sudahlah, para pengawalku pasti akan segera datang sebentar lagi. Jadi kau harus segera memutuskan bocah. Di tengah rasa gelisah yang masih menyelimutinya, Eundong kini semakin merasa bingung. Bagaimana bisa dirinya harus memilih sebuah opsi antara membalas dendam atau keselamatan bagi mereka semua. Karena bila dirinya menghentikan misi, maka keselamatan dari keluarga akan menjadi prioritas utamanya. Tapi jika aku memilih berhenti sekarang, mungkin mereka akan menyalahkanku nanti. Dan untuk saat ini, aku jelas ingin tetap bersama mereka. Oi, cepat jawab, apa keputusanmu? Sebelum situasi berjalan di luar kendaliku. Namun, belum juga sempat pernyataan tersebut Eundong berikan, tiba-tiba saja seseorang berusaha menerobos pintu, membuat mereka berdua kini mulai terdiam mengamati seluruh situasi krusial yang perlahan datang. Tak kusangka ketemu juga kau akhirnya. Dimana adapun orang tersebut tak lain adalah Shin Wosung. Memahami situasi yang sama sekali tak pernah Eundong duga, sontak dirinya merasa terkejut, tak percaya bagaimana bisa Wosung masih tetap bertahan hidup, tak seperti apapun itu rencana yang mereka siapkan. Tuan Wosung, syukurlah Anda berhasil selamat. Aku datang untuk menjemput Anda, Presiden. Dan karena mereka datang untuk menemuiku, saya benar-benar minta maaf Anda jadi turut terlibat. Jadi mulai sekarang biar ku bereskan seluruh kekacauan apapun yang tak diperlukan. Memahami apapun maksud dari Shin Wosung, Presiden Park mencoba menjelaskan situasi. Namun saat itu Eundong dengan terbata-bata segera menanyakan, mungkinkah seluruh kakak yang ia punya kini telah berakhir mati di tangannya. Dan Bams! Yang mana saat itu Shin Wosung segera melesatkan sebuah tendangan keras mendarat tepat di kepala Eundong, membuatnya terlempar sekaligus membentur dinding di bagian belakang. Ia memilih melakukan eksekusi secepat mungkin pastinya. Tuan Wosung, saya paham perasaan Anda, tapi bukankah mereka masih terlalu muda? Presiden, kau cukup berbeda dengan ketua sebelumnya. Kau ini memiliki belas kasih rupanya. Tapi mau orang itu muda atau tua, jangan pernah memberikan belas kasihan kepada mereka semua. Iya, jika Anda tak ingin dibunuh, maka Anda harus membunuhnya juga, bukan? Jadi ingatlah semua pesanku itu dari sekarang. Sebenarnya fakta dibalik kehadiran Shin Wosung seakan mulai menjelaskan bila seluruh anggota keluarga dari kru Dajun kini telah berakhir tumbang di tangannya. Ini semua membuat Eundong gelap mata, berusaha memastikan sekali lagi mengenai seluruh keadaan anggota keluarga yang ia miliki. Oi, Shin Wosung, apa kau tak mendengarku? Cepat katakan, di mana Kak Dajun maupun kakak-kakakku? Kau tak berakhir tuli karena pertarungan, bukan? Mengamati adanya sorot mata yang kini Eundong tunjukkan, sontak Shin Wosung teringat akan Im Dajun, karena mungkin saja dirinya akan menjadi benih masalah lain di suatu hari nanti. Oi, kau belum bertemu dengan mereka, bukan? Aku sudah menemui mereka. Iya, kakak-kakakmu itu, dia benar-benar keren sebelumnya. Tapi apa kau tahu? Sayangnya aku telah mengirim mereka semua menuju kematian. Iya, lalu apa maumu sekarang, bocah? Kemudian menurut Shin Wosung, mereka semua memang pantas mati karena dengan begitu lancang telah menginjakkan kaki di pavilion Hyochang. Maka memilih membunuh mereka semua merupakan sebuah kewajiban penuh yang harus ia lakukan.
Dan akhirnya Eundong Kiel nih tak lagi mampu membendung emosi, bergegas memilih melesat maju, meluapkan seluruh kegelisahan yang ia rasa. Ia tak memikirkan seluruh luka, hanya memilih fokus untuk membalas dendam kepada Shin Woo-sung. Sebenarnya di balik keputusan itu, Eundong sesaat memahami bila dirinya tak mungkin bisa menang mengatasi seseorang kuat seperti sosok Shin Woo-sung, yang mana itu semua membuatnya berakhir ditebas, sama sekali tak mampu menghindar dari adanya serangan tajam yang Woo-sung lesatkan. Dalam hati, Eundong sendiri benar-benar mulai memahami bila dunia tanpa keluarga sama seperti dengan seluruh kehidupan hamba yang pernah ia alami, sehingga memilih mati demi membalas dendam merupakan sebuah keputusan bulat yang harus ia lakukan. Jadi kau ingin seperti kakak-kakakmu ya? Bahkan kau rela menyerahkan hidupmu untuk hal seperti ini. Ya, kalian semua ini benar-benar menjijikkan. Tak lama berselang, rasa kecewa itu berakhir Sung Yu ungkapkan. Dan ia pun tak pernah menduga bagaimana bisa Woo-sung memilih membunuh adanya seseorang lemah dan tak berdaya. Wah, ketua, kau ini penuh dengan empati sepertinya. Sudahlah, kau mungkin lelah. Jadi mari kita tinggalkan tempat ini sekarang juga. Dalam hati ketua Sung Yu jelas mulai merasa ragu. Mungkinkah keputusan yang telah ia lakukan tak akan memberikan efek apapun di kemudian hari. Di sisi lain, seseorang mulai menuju ruangan tersebut terlihat cukup gelisah dengan seluruh perasaan yang terus menyelimutinya. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Yim Da-jun. Mengamati situasi mencekam yang sama sekali tak pernah Da-jun duga, sontak dirinya terdiam seketika, merasa begitu resah dengan seluruh pemandangan yang kian ia saksikan, yang mana adanya pemandangan tersebut seakan-akan menyerupai dengan adanya pemandangan mengerikan yang pernah Da-jun temukan. Bagaimana bisa? Dan kenapa semua seperti ini? Dan akhirnya Yim Da-jun kini mulai membangunkan Eundong, merasa begitu tak percaya dengan seluruh situasi apapun yang tengah tercipta. Hingga di suatu titik tiba-tiba saja Eundong terbatu memuntahkan darah, membuat Yim Da-jun cukup merasa lega dengan keselamatan adanya seorang adik yang ia punya. Eundong, sadarlah, buka matamu. Aku di sini. Kak Da-jun, baguslah, ternyata kau masih hidup. Aku benar-benar khawatir tadi, tapi syukurlah Woo-sung hanya berbohong sesaat lalu. Dan kenapa rasanya dingin sekali? Eundong, apa ini ulah Shin Woo-sung? Iya, maafkan aku kak, aku ingin membantumu, tapi... Dalam hati Yim Da-jun kini mulai mengamati situasi. Bagaimana bisa darah masih terus mengalir, menggenang, membanjiri apapun itu di sekitar mereka. Itu semua membuatnya segera menenangkan Eundong bila misi tersebut pasti berakhir gagal tanpa seluruh kontribusi penting yang telah ia lakukan. Benarkah? Tapi jika tak ada kakak, aku juga tak bisa sampai di sini sekarang. Hoi, Eundong, jika kau seperti ini, lalu siapa yang membuatkanku minuman nanti? Kak, aku ingin terus bersama kalian lebih lama lagi ya. Tapi aku rasa aku sudah tak bisa ya. Hoi, Eundong, apa yang kau bicarakan? Mari kita terus bermain bersama. Baiklah, jadi kau jangan pergi kemana-mana kak. Aku sedang ingin bersamamu sekarang. Iya, aku di sini Eundong. Tapi kak, apa kau tahu? Aku sekarang benar-benar takut. Aku benar-benar tak ingin mati. Karena bagiku, kau adalah bintang bersinar di kehidupanku. Hoi, Eundong, ayolah. Terima kasih kak, terima kasih untuk segalanya. Dan akhirnya Eundong kini mulai terbaring lemah, tak lagi mampu mengungkapkan sepatah kata, membuat ruangan tersebut berair hening seketika. Ya, semua hasil ini benar-benar membuat Yim Da-jun merasa terpukul. Hoi, bangunlah Eundong.
Sebenarnya di balik sifat polosnya, Eundong termasuk anak yang rajin, selalu memberikan perhatian lebih, memaksimalkan seluruh perintah apapun yang para kakak berikan. Ini semua membuat kru Dajun semakin hidup, berakhir kehilangan adanya sosok pria terbaik yang mungkin mereka miliki. Ya, adanya insiden ini jelas membuat Yim Dajun mulai kehilangan kendali, merasa begitu setia dengan seluruh kenyataan yang tak pernah ia inginkan, sehingga saat itu dirinya mulai berteriak, mengungkapkan adanya seluruh rasa gelisah yang menyelimutinya. Hingga tak lama berselang, Hong Keong berakhir tiba di lokasi mereka berdua, terlihat cukup terkejut dengan hasil terburuk yang kini mereka dapat. Ini semua membuatnya berakhir menangis, tak lagi mampu membendung air mata atas seluruh kepedihan yang Dajun rasa. Ya, bagi Hong Keong, Yim Dajun tak hanya kehilangan adanya sosok kakak, melainkan Shin Wosung telah berhasil merebut adanya seorang sosok adik yang Dajun punya. Di sisi lain, mereka berdua coba meninggalkan pavilion Hyojang, tapi tak lama dari situ sebuah suara mulai terdengar di telinga Shin Wosung. Presdir, kau sebaiknya segera ke atas sekarang. Akan ada Kapten Jin yang menunggumu. Tapi kenapa tiba-tiba? Belum juga sempat pertanyaan tersebut mendapat sebuah jawaban, tiba-tiba saja seseorang hadir mengejutkan mereka berdua, membuat Pak Sung-yu sontak sejenak paham mengenai seluruh situasi berbahaya yang mungkin tercipta. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Yim Dajun. Sudah cukup lama dendam ini terus kusimpan. Jadi Shin Wosung, mari kita selesaikan hutang di antara kita berdua. Wah, kau sebaiknya segera pergi ketua, karena mulai dari sekarang aku harus menangkap serangga lain yang berbahaya. Yang mana saat itu Dajun sama sekali tak mampu mengendalikan diri, merasa begitu sedih dengan seluruh perbuatan kejam yang telah Wosung lakukan. Ya, ingin segera membalas dendam pastinya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part 25. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.